Pernah kebayang nggak sih gimana caranya satu bangsa yang tinggal di satu daratan yang sama bisa terpecah jadi dua dunia yang beda banget? Hari ini kita bakal kupas tuntas kisah luar biasa dari Semenanjung Korea. Sebuah tempat yang penuh kontras yang ceritanya dijamin bikin kita mikir. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana kok bisa? Di satu sisi, kita lihat ada gemerlap teknologi, budaya pop yang mendunia. Di sisi lainnya, ada sebuah realitas yang jauh sekali berbeda. Apa sih yang sebenarnya jadi penyebab perpecahan sedalam ini? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, sebelum kita ngomongin perpecahannya, kita harus mulai dari dasarnya dulu, yaitu geografinya. Karena ya sebelum ada batas-batas politik, yang ada cuma satu semenanjung yang utuh. Coba deh kita lihat posisinya di peta. Semenanjung Korea ini posisinya strategis banget. Kayak jembatan atau bisa dibilang medan pertempuran antara kekuatan-kekuatan besar Asia. Ada Tiongkok, Rusia, dan Jepang. Lokasinya ini bisa dibilang jadi berkah sekaligus kutukan yang terus membentuk takdir mereka. Kalau kita gabungin nih, ada lebih dari 77 juta orang yang tinggal di daratan ini. Itu populasi yang gede banget loh, cukup buat jadi salah satu negara besar di dunia. Tapi, seperti yang kita tahu, di balik angka besar ini ada cerita perpecahan yang sangat dalam. Nah, disinilah ceritanya mulai berbelok tajam. Dari geografi yang seharusnya menyatukan, kita sekarang masuk ke realitas politik yang justru memisahkan mereka. Jadi, di utara, kita punya Republik Demokratik Rakyat Korea atau DPRK dengan populasi sekitar 26 juta jiwa. Terus, di selatan ada Republik Korea atau ROK yang populasinya jauh lebih besar, hampir 51 juta. Dua nama resmi, dua ideologi, tapi di satu daratan yang sama. Jadi gimana ceritanya bisa sampai kayak gini? Semuanya itu dimulai setelah Perang Dunia Kedua, tahun 1945. Pembagian yang tadinya cuma sementara, malah jadi permanen waktu dua negara ini resmi berdiri di tahun 1948. Ini kemudian memicu Perang Korea yang dahsyat. Dan yang paling penting, perang itu berakhir tahun 1953 dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai. Artinya, secara teknis, mereka itu masih dalam status berperang sampai hari ini. Perpecahan ideologis ini akhirnya menciptakan dua eksperimen ekonomi raksasa yang berjalan sendiri-sendiri. Dan hasilnya, wah, seperti yang bakal kita lihat, perbedaannya itu benar-benar mencengangkan. Coba lihat grafik ini. Ini bukan sekedar angka loh, ini tuh kayak cerita dua takdir yang beda banget. Di satu sisi ada ekonomi Korea Selatan yang luar biasa besar, nilainya hampir 1,8 triliun dolar. Di sisi lain, ada Korea Utara yang terisolasi, dengan PDB yang diperkirakan cuma sekitar 40 miliar dolar. Jurangnya itu dalam banget, bahkan sulit untuk dibayangin. Biar gampang bayanginnya gini deh, ekonomi Korea Selatan itu lebih dari 45 kali lipat lebih besar dari Korea Utara. Satu angka ini aja mungkin udah lebih dari cukup untuk ngejelasin perbedaan antara kedua dunia ini. Nah, tabel ini nunjukin mesin di balik angka-angka tadi. Korea Selatan itu raksasa global. Kita semua tahu Samsung, Hyundai kan? Mereka eksportir kelas dunia. Sebaliknya, ekonomi Korea Utara itu sangat bergantung sama sumber daya alam dan industri militernya. Dan geraknya sangat terbatas karena sanksi internasional yang berat. Oke, kalau tadi kita ngomongin ekonomi yang timpang banget, sekarang kita pindah ke arena militer. Nah, di sini ceritanya jadi jauh lebih tegang dan berbahaya. Disinilah ceritanya jadi agak tricky. Kalau dari jumlah tentara aktif, Korea Utara itu gede banget, salah satu yang terbesar di dunia. Tapi Korea Selatan ngimbanginya dengan pasukan cadangan yang jumlahnya gila-gilaan, plus teknologinya yang jauh lebih canggih. Ini kayak pertarungan klasik antara kuantitas lawan kualitas, dengan kekuatan artileri yang sama-sama mengerikan di kedua sisi. Grafik ini nunjukin segalanya tentang prioritas. Korea Utara itu menghabiskan hampir 1/4 dari seluruh kekayaan nasionalnya buat militer. Bayangin, 1 dari setiap $4 yang dihasilkan negara itu langsung lari ke persenjataan. Bandingin sama Korea Selatan yang cuma 2,8%. Ini jelas banget nunjukin negara mana yang menempatkan kekuatan militer di atas segalanya. Jadi, apa artinya semua ini?
Artinya, semenanjung Korea ini bukan cuma masalah mereka berdua. Ini tuh salah satu titik paling panas dan paling termilitarisasi di planet kita, di mana perdamaian dunia bisa jadi bergantung pada keseimbangan yang rapuh di sana. Sekarang, yuk kita fokus ke simbol paling nyata dari perpecahan selama 70 tahun ini. Zona demilitarisasi atau yang lebih kita kenal sebagai DMZ. Di atas kertas, DMZ ini tujuannya bagus. Dibuat sebagai zona penyangga berdasarkan perjanjian gencatan senjata supaya kedua pihak gak saling serang. Terdengar damai kan? Sebuah ide yang bagus. Tapi ini dia ironi terbesarnya. Namanya boleh zona demilitarisasi. Tapi kenyataannya, ini adalah salah satu tempat paling bersenjata di muka bumi. Zona selebar 4 km ini isinya ranjau, pagar kawat berduri, dan dijaga oleh ribuan tentara yang siaga 24/7. Gak heran kalau banyak yang menjulukinya sebagai tempat paling berbahaya di bumi. Kutipan ini rasanya pas banget ya, bekas luka di wajah bumi. Sebuah pengingat yang permanen, yang bahkan bisa dilihat dari luar angkasa tentang satu bangsa yang terbelah dua. Jadi, kita sudah lihat perbandingan ekonomi, kekuatan militer, dan sebuah perbatasan yang jadi simbol kebuntuan selama lebih dari 70 tahun. Pertanyaan besarnya sekarang adalah untuk kita semua. Kira-kira apa yang bakal terjadi selanjutnya di semenanjung yang terbelah ini? Dan akankah kedua dunia ini bisa menjadi satu kembali?